Tapi ini suatu paksaan, sembahlah aku saja. Kalau nyembah yang lain, awas kamu, tak antem. Seorang pria mengaku murtadin, padahal kafirin mengatakan bahwa orang Kristen itu harusnya bersyahadat. Tapi syahadatnya kayak gimana ya? Tonton aja sampai habis hanya di Mualaf Channel dalam program 3M season kedua. Gimana nih? Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang tahu lucu sekali, ceritanya yang tahu lucu sekali. Oh murtadin, minum formalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu sempurna dan luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mualaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita akan menampol kembali seorang pria yang dari oroknya Kristen tapi ngaku-ngaku Islam, bahkan katanya Islam kejawen. Terus katanya murtad dan masuk Kristen dengan menyelewengkan ajaran Kristennya sendiri. Waduh, seumur hidup saya waktu itu ketika masih jadi kafir, ya mungkin sahabat mualaf dan orang Kristen sendiri tuh akan geleng-geleng kepala gitu ya. Gudag-gideg, tidak menyangka ketika mendengarkan pernyataan dari si bapak ini. Karena percuma katanya masuk Kristen terus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tanpa mengucapkan syahadatnya. Penasaran? Sekedap atuh gelis kasep soleh solehah. Bagi teman-teman yang baru lihat nih channel, tampol dulu aja tombol subscribe-nya, nyalain notifikasinya supaya bisa menjadi Mualaf Ranger. Asik. Namun deh Mualaf Ranger. Dan bagi yang ingin ikut berpartisipasi dalam pengembangan dakwah Mualaf Channel, bisa melalui infak fisabilillah. Gampang banget caranya, tinggal transfer aja ke nomor rekening di bawah ini nih ya. Dan ini tentunya insyaallah buat ikhwah fillah semua supaya punya bekal nanti di janahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hayo atuh kita sama-sama tampol makhluk ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tampol heula atuh. Tampol bos. Perkenalkan dulu, nama saya sebetulnya Bapak Yunus Arema. Awalnya nama saya itu Bapak Gareng Arema sebetulnya ya. Saya dari Malang. Nah, puji Tuhan Malang bagian selatan. Saya dari daerah Malang Selatan saudara ya, tepatnya di daerah Kecamatan Bululawang. Di sana ada desa namanya Desa Karebet, ada pabrik gula di sana. Nah, di sana saya tinggal rumah di satu kampung itu, satu-satunya rumah yang pengikut Kristus alias Kristen itu keluarga saya. Ya, di sana di satu sisi kita menang tua, artinya sebelum ada rumah di sana, sebelum ada rumah dibangun, rumah saya ada duluan. Jadi bangsa Walondo atau bangsa Belanda dulu yang bangun, sehingga tahun 1931 rumah saya dibangun. Dan dengan kondisi itu, maka perpindahan dari kepercayaan yang lama, percaya kepada Kristus, itu diawali dengan sesuatu yang terjadi awalnya. Ibu saya seorang yang taat ya, di agama yang lama, terus dia harus akhirnya mengalami sakit dan tidak sembuh, berobat kemana-mana. Dan puji Tuhan ketemu dengan seorang pendeta, didoakan menjadi sembuh gitu ya, kanker di pipinya sini. Dan puji Tuhan sejak saat itulah maka beliau pindah menjadi Kristen dengan segala konsekuensi, karena memang di tengah perkampungan yang tidak Kristen saudara ya, satu-satunya. Aduh, ini nggak akan ditampol dulu ya. Ini sebenarnya nama aslinya Yunus Firmanu ya guys ya. Terus tadi dia bilang tuh satu-satunya keluarga Kristen yang ada di Kecamatan Bululawang ya. Terus desa Sakarabet, Sakarabet dekat pabrik gula rumahnya itu. Sama bangsa Walondo cenanya. Terus pindah ke Bali jadi Kang Cukur. Ini dijadikan bahan patokan aja ya.
Karena nanti dia mengaku satu-satunya anak yang menganut Islam kejawen. Ibunya murtad gara-gara disembuhin sama pendeta yang muncul di mana gitunya. Padahal dia satu-satunya Kristen, ada pendeta datang. Ngerti saya tilang sumur sugan eta pendeta. Kita akan lanjutin dulu aja ya. Dan akhirnya bapak saya adalah seorang yang militer. Jadi bapak saya itu dulunya itu pengawal Presiden Soekarno, saudara. Cakrabirawa. Nah gitu ya. Jadi akhirnya terus karena ibu saya bertobat dan garis besarnya akhirnya bapak pun ikut bertobat dengan peristiwa yang agak rumit ya, tetapi terlalu panjang kalau diceritakan. Jadi endingnya bapak pun bertobat sampai kepada terus karena ibu setia terus berdoa, akhirnya anak-anaknya pun bertobat dan kita 5 bersaudara, saya nomor 4. Nah puji Tuhan, akhirnya dari 5 bersaudara, yang 1, 2, 3 bertobat, yang ke-5 juga bertobat, tapi tetap untuk saya dalam masa pencarian itu lama bertahun-tahun. Ya, jadi masa pencarian saya itu saya sempat juga punya beberapa guru yang tadi saya tampilkan, tapi disortir kayaknya sama beliau. Termasuk salah satu hal yang agak ekstrim ya, tapi ya itu nanti bisa dibahas lain waktu. Ya, saya juga pengagum pelaku daripada spiritual ala kejawen. Dan jujur ya sobat mualaf, saya ini memang tidak mengetahui asal-usul atau sejarahnya Islam kejawen atau kejawen. Memang bukan dari daerah saya gitu, dan saya memang tidak mempelajari hal itu. Jadi ini khusus untuk sahabat mualaf saja yang tahu apa itu Islam kejawen atau kejawen gitu ya. Memang saya nggak ngerti, jujur aja gitu. Dan kalau misalnya kita perhatikan tadi yang si Bapak Yunus ini bilang, katanya dia kan di awal bilang satu-satunya Kristen tuh di kampung itu ya, dan tiba-tiba bapaknya berserta anak-anaknya ini bertobat atau murtad katanya ya, masuk Islam, masuk Kristen. Dan aneh gitu, kan satu-satunya Kristen di daerah tersebut tiba-tiba masuk Kristen. Antep polanya ODGJ Maya. Biasa kalau kafirin ngaku murtadin segala diomongkeun gitunya. Teu nyambungnya, yang penting nama Tuhan dimuliakan, mau dengan cara berbohong atau cara berdosa teu paduli. Jadi kita akan langsung saja ke penjelasan tentang syahadat, dan harusnya orang Kristen pun mengakui dan harusnya syahadat. Jadi nggak usah dibaptis, percuma cenah kalau tanpa ada syahadat seperti ini. Syahadatnya seperti apa? Kita tonton bersama-sama ya. Oke. Saudara, berlanjut bahwa untuk menjadi seorang pengikut Kristus itu sebetulnya ada sesuatu ungkapan yang harus kita tahu, saudara. Kalau di dalam keislaman yang lama ada yang namanya kalimat syahadat, saudara. Kalimat syahadatnya zaman masa lalu adalah begini bunyinya: asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali, maka sah sudah memeluk menjadi Islam. Di dalam kekristenan pun ada syahadat yang agak-agak sama, yang artinya yang tadi bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan atau nabinya. Di dalam kekristenan ada syahadat yang mengatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa isaruhullah wa kalimatullah wa kalimatuhu wa isa sang sirotol mustaqim. Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah artinya bukan seperti yang di seberang bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan. Tetapi di dalam Keluaran pasal 20 ada berkata bahwa asyhadu alla ilaha illallah artinya jangan sampai ada Allah lain di hadapan. Kalau ada, awas kamu tak hukum, karena aku Allah pencemburu dan aku Allah yang menghanguskan. Asyhadu alla ilaha illallah artinya itu, saudara, jangan sampai ada Allah lain di hadapanku. Kalau ada, awas kamu tak hukum, karena aku Allah pencemburu. Jadi ini kata kerja, bukan kata sifat, bukan sekedar aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Oh, mau ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi ini suatu paksaan, sembahlah aku saja. Kalau nyembah yang lain, awas kamu. Tantem. Sia nu kuaing dihantem. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Oke lah,
penjelasan syahadat dalam Islamnya agak bener walaupun maksakeun. Tapi ini loh, dalam Kristen juga ada syahadat. Saya selama menjadi kafir mencari ke seantero dunia, tidak pernah ada orang Kristen yang setelah dibaptis dianclomkeun ka cai, ka walungan, ka susukan, ka kolam, ka coblok. Nggak ada yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya setelah dibaptis lalu mengucapkan kalimat ini. Bahkan pendeta-pendeta atau pastor besar di dunia, bahkan di Uni Emirat Arab atau di Qatar, Turki, Iran, Irak, dan negara-negara Islam yang menggunakan bahasa Arab yang ada Kristennya lah ya, tidak ada satupun kalimat keluar dari mulut mereka itu seperti si bapak ini. Saya cager Yesus Firmanu, Yunus Firmanu, saya cager, Anda sehat atau lagi ngefly. Kalau kita dengar lagi video dia yang ini nih, Asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna wa isarruhullah wa kalimatullah wa kalimatuhu wa isa sang sirotol mustaqim. anu jadi pertanyaan teh ya, yang jadi pertanyaan sang sirotol mustaqim teh naon kunyuk. Kita aminin aja ya. Kenapa diaminkan saja? Nanti ada penjelasannya ya, karena ini udah beda banget. Dan kalau kita lihat artinya, punten gitu ya, beletnya, bodohnya, serta dungunya dia dalam menjelaskan arti asyhadu alla ilaha illallah udah ngaco. Penjelasan terdungu yang pernah saya lihat. Benul. Dan kalau kita lihat dalam Bible bahasa Arab, dalam kitab Keluaran 20 ayat 3, tidak ada satu kata pun yang menggunakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Yang ada itu kalimat layakun lakalihatun ukhra amami. Mana asyhadu alla ilaha illallahnya siate goreng? Goreng-gareng ya namanya. Gareng Arema. Goreng relahnya. Oke. Malah kalau kita lihat artinya ini, jangan sampai ada Allah lain di hadapanku. Kalimat asyhadu aja itu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya dari shin ha dal, yang kalau digabungkan menjadi syahida. Dan ada 4 bentuk kata dasar syahida berupa satu bentuk isim dengan wazan fa'ila yaf'alu. Bentuk perubahan atau tasyrif kata syahida tuh syahida yashadu syahadatan wa mashhadan fahuwa syahidun wa zaka masyahudun ishad latashhad mashhadun, yang kalau kita cari terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke 150. Di situ ada 3 bentuk, yaitu yashhaduna, syahidu, tashhadu. Bahkan terdapat juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-84 dan 185, Quran surah Al-Imran ayat 18 dan 70, Quran surah Al-An'am ayat ke-19, Quran surah Yusuf ayat ke-26, Quran surah Fusilat ayat ke-20, Quran surah Az-Zukhruf ayat 86, dan Quran surah Al-Aqaf ayat ke-10. Dan di mana setelah kita telusuri arti kata syahida yang menjadi kalimat asyhadu dengan menggunakan Al-Quran dan ilmu nahwu, sorof, dan tasrifnya, kata syahida ini sudah jauh berbeda artinya dengan kalimat jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, seperti yang dikatakan oleh si goreng ini. Gareng Arema. Si goreng ini mengatakan dalam Keluaran 20 ada kalimat asyhadu. Mana? Buktiin kunyuk, malu-maluin Kristen yang sehat dan waras sih. Amit-amit. Jenggelo nadei gogorowokan puji Tuhan, haleluya. Komodi si Prengki paling keras, haleluya. Astagfirullah, sarwa udungna, sarwa dungna, nauzubillahi min zalik. Amit-amit. Jadi kita akan lanjut ke artinya yang satu lagi, cenah ya. Kita akan lihat di sini, oke? Tapi ini suatu paksaan, sembala aku saja. Kalau nyembah yang lain awas kamu. Tak antem. Wa asyhadu anna, dan lagi pula wa isar ruhullah. Isa atau Yesus itu rohnya Allah. Wa kalimatullah. Dan Yesus itu, Isa itu adalah kalimatnya, kalamnya, firman Allah yang jadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan firman itu telah jadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Amin. Wa kalimatuhu. Isa atau Yesus itu adalah seorang yang selalu berkata benar, jujur, dan baik, dan tidak pernah berbuat salah, dan tidak pernah ada dosanya. Haleluya. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Haleluya. Tidak ada dosanya. Haleluya. Wa Isa sirotol
mustaqim. Isa atau Yesus itulah sang sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Rambut satu dibelah jadi 7, itulah dia, teladannya dia, ikutlah dia, jangan ragu-ragu. Amin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa isa ruhullah wa kalimatullah wa kalimatuhu wa isa sang sirotol mustaqim. Nah, kelanjutannya ini Al-Fatihah jadinya. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Dan berikanlah kami nikmat-Mu seperti orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, dan bukan seperti orang-orang yang telah Engkau murkai. Amin. Pasti ku aing ditampol. Tampol, Bos. Resep saya gitu ya, nampolin makhluk udung kayak gini teh gitu ya. Asyhadu anna artinya jadi dan lagi pula banget sia jadi Cinderella. Udah jelas asyhadu anna artinya aku bersaksi. Joal jadi lagi pula, ditambah wa Isa ruhullah. Isa atau Yesus itu rohnya Allah. Memang ruhullah dalam Al-Quran juga, karena Allah yang memberikan roh kepada Nabi Isa atau Nabi Yesus Kristus yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 171. Coba lihat ya. Di sini sangat jelas tertulis firman Allah, kalimatnya innamal masihu Isa ibnu Maryama rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryama waruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulih, yang artinya sangat jelas. Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, kalimat Allah yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh dari Allah. Apa kalimatnya? Lihat dalam Quran surah Al-Imran ayat 47 dan 59. Di ayat 47 kalimatnya qalat Robbi anna yakunu li waladu walam yamsasni basyar. Qala kazalikillahu yakhluqu mayasya idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di ayat 59-nya inna masala Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Kalau memang Yesus itu roh Allah yang menjelma menjadi manusia, lalu bagaimana dengan Nabi Ayub versi Kristen dan ngomong dalam kitabnya, dalam Bible itu, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah ini masih ada dalam lubang hidungku. Di kitab Ayub 27 ayat ketiga ada tuh, terus roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dalam Ayub 33 ayat 4. Lalu dalam Keluaran 31 ayat 2-3 ada Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda telah dipenuhi roh Allah. Ayo sia. Dalam Bilangan 24 ayat 2, ketika Bileam melihat orang Israel camping atau berkemah, terus roh Allah ini menghinggapi si Bileam. Terus di 1 Samuel 19 ayat 20, roh Allah turun dan hinggap di orang-orang suruhan Saul. Dan kejadian yang sama seperti yang dialami Yesus. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah, itu turun ke atas Azaria anak Oded cenanya dalam 2 Tawarik 15 ayat 1. Belum lagi yang lainnya yang dihinggapi oleh roh Allah atau roh Allah yang menjadi suruhan orang-orang Saul. Banyaklah di dalam perjanjian lama teh. Dan dungunya mereka, punten ya, dungunya mereka menganggap bahwa Yesus atau Isa Al-Masih hanya satu-satunya roh Allah. Ini memaksakan ketololan mereka ya, karena di dalam Al-Quran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam adalah ruhullah. Padahal di kitab mereka sendiri eta diliang irung Nabi Ayub eta da roh Allah nyengclek gitu ya, jika korong tah apa itu nongkrong kayak upil di lubang hidung. Terus di orang-orang suruhan Saul, di Daud, di Musa, di Bileam, di Bezalel, dan kejadian Yesus dibaptis dan roh Allah turun di atasnya seperti merpati. Udah nggak aneh gitu ya, udah
biasa. Dan kenapa gitu hanya Yesus yang dijadikan Tuhan, dijadikan Allah? Gara-gara pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu berubah menjadi manusia yang disebut kalimatullah. Batok sia ku aing dibelah. Terus dia ini bilang lagi gini nih, Isa atau Yesus itu adalah seorang yang selalu berkata benar, jujur, dan baik, dan tidak pernah berbuat salah, dan tidak pernah ada dosanya. tampo lagi jangan, nanti atuh di part kedua ya. Ini mah kita lanjutin aja ocehan si borokokok bedul gitu ya. Kita lanjutin nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa isa ruhullah wa kalimatullah wa kalimatuhu wa isa sang siratal mustaqim. Nah, kelanjutannya ini Al-Fatihah jadinya. Ini kita aminkan saja ya, seperti yang tadi di awal saya bilang tuh ya. Kita aminkan karena artinya sudah sangat jelas. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Isa itu adalah roh yang diciptakan Allah dengan kalimat Allah, dengan kalimatnya yang sudah tadi dijelaskan, yaitu kun fayakun. Masya Allah ya. Dan sudah jelas bacaan Al-Fatihahnya super ngaco, super udung gitu ya. Jadi seperti yang di awal tuh saya bilang ya, percuma jadi orang Kristen dengan cara dibaptis tanpa syahadat seperti yang dikatakan oleh si Bapak Yunus Goreng ini. Kemakan omongannya sendiri, nggak tahu artinya tapi diomongin gitu. Emang mau nih umat Kristen mengaku seperti apa yang si Yunus katakan? Kacau memang mereka ya. Bersyukurlah sahabat mualaf kita yang masih beragama Islam ini tanpa perlu slogan-slogan atau embel-embel seperti mereka gitu ya. Sederhana dan gak berat. Ibadah wajib 5 kali dalam 1 hari, bukan 1 kali dalam seminggu. Wudu terus gitu ya. Terus wudu itu bukan hanya menjaga kesegaran dan kesehatan, baik untuk tubuh, wajah, dan kulit biar glowing gitu ya. Yang paling utamanya mah menjaga kesucian diri. Betul? Alhamdulillah ya. Jadi jangan jadikan kisah-kisah murtadin seperti ini tuh, atau orang-orang yang aku murtadin ini membuat kamu murtad, akan tetapi menjadikan kita lebih beriman dan lebih bertakwa, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayya'ala irobikumatu kaziban walatamutuna ila wa antum muslimun. Sering kita melihat murtadin Indonesia, ceritanya yang lalu lucu sekali. Ceritanya yang lalu lucu sekali. Oh murtadin, oh murtadin.